Assalamualaikum, halo Re, ketemu lagi di channel YouTube Dewi. Kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman yang mau jualan bento cake. Di sini saya akan menginformasikan untuk beberapa loyang mini dan Korean cake yang lagi hits beberapa bulan ini ya. Nah, di sini ini ada untuk loyang yang ukurannya ini, coba kita cek ya, 10 cm ya, 10 cm, dan di sini untuk tingginya 4 cm. Jadi untuk loyang ukuran 10 cm dan untuk tinggi 4 cm, di sini teman-teman bisa menggunakan telur 1 butir ya. Nah, jadi nanti untuk hasil dari telur 1 butirnya itu bisa sampai agak tinggi ya. Jadi tingginya bisa melebihi dari 4 cm tinggi dari loyang ini. Nah, untuk loyang ini bisa disebut atau sebutannya biasanya itu loyang press ya. Karena apa? Karena dia nggak ada sambungan sama sekali. Tuh ya, jadi rata banget dia ya, nggak ada sambungan dari mana-mananya ini ya. Beda halnya sama yang ini. Nah, mungkin ini nanti akan saya jelaskan di akhir dari loyang press ini ya. Ini untuk yang 10 cm. Nah, di sini untuk yang kedua, ini yang biasa saya gunakan untuk yang loyang 12 cm. Coba kita ukur untuk loyangnya 12 ya. Betul ya? Tuh 12, dan untuk tingginya di sini 4 cm ya. Nah, untuk loyang 12 cm ini teman-teman bisa menggunakan 2 telur, tapi untuk 2 telur ini biasanya bisa buat dapat hasilnya itu 2 loyang ini ya. Jadi untuk ketinggiannya pun nanti bisa lebih. Jadi jangan terlalu tipis ya kalau misalkan kecil, atau misalkan teman-teman ngasihnya setengah aja untuk si bahannya, itu nanti hasilnya akan bantet gitu. Jadi kalau bisa biarin aja dia membumbung tinggi sampai ke sini ya. Jadi nanti dia juga akan tinggi gitu untuk hasilnya, jadi bagus gitu. Jadi jangan trepes gitu, jangan setengahnya. Beda kalau misalkan teman-teman pakai yang loyang sambung ini, teman-teman bisa pakai setengahnya, nanti hasilnya pun bisa segini. Tapi kalau untuk ini, untuk yang press itu teman-teman pakai maksudnya kasih bahannya itu setengahnya, nanti hasilnya pun akan bantet ya, kelihatan bantet gitulah, jadi kecil ya. Ini untuk yang 12 cm. Nah, untuk yang di atas dari 12 cm yang biasa saya gunain yaitu ukuran loyang 14 cm. Coba kita cek di sini. Nah, 14 cm ya. Dan untuk tingginya ini sama ya, 4 cm juga. Sama, ini juga biasa sering saya gunain untuk jualan ya. Jadi dari 3 loyang ini adalah loyang bento cake favorit saya yang biasa para pembeli saya suka beli pakai loyang diameter ini gitu ya. Jadi kalau untuk yang seringnya itu kebanyakan sih memang yang 14 cm gitu ya, 14 cm sama yang 10 cm. Nah, perbedaannya apa? Di sini kita bisa lihat ya. Ini yang tadi saya sebutin, ini untuk yang loyang press. Oh ya, maaf kelupaan. Nah, ini untuk yang telur digunainnya biasanya telur 2 juga bisa sih, sama kayak halnya ini. Ini 2, cuman dia hasilnya bisa jadi 2 loyang. Kalau yang ini 2 telur jadi 1 loyang gitu. Karena apa? Karena dia penuh ya, jadi membumbung tinggi segini. Dan ini kebetulan saya nggak bikin untuk yang cake yang loyang press, tapi saya bikin yang cake yang loyang sambungan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini yang tuh, kenapa loyang sambungan? Karena memang ada sambungannya di sini ya. Tuh ada sambungannya. Ini karena udah lama ya, jadi seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini untuk yang loyang 10 cm ya. Coba kita cek.
tuh 10 cm ya. Dan untuk tingginya ini 5 cm. Jadi untuk loyang ini, loyang sambung ini loyang yang 10 cm sama halnya dengan ini, tapi untuk tingginya dia 5 cm. Nah, kalau teman-teman mau buat pakai loyang sambung atau misalkan nggak ada nih loyang presnya, bisa pakai ini ya teman-teman. Isi dari bahannya bisa setengahnya, nanti dia membumbungnya ya segini gitu ya, kurang lebihnya 5 cm. Ini untuk posisi belum dikasih selai ya. Kalau misalkan udah dikasih selai, dia akan tingginya akan nambah gitu. Kalau saya sih biasanya ini untuk ukuran 5 cm ya. Ini coba kita cek tuh ya, 5 cm kan. Ini untuk loyang hasil dari kue ini yang 5 cm ini nanti bisa jadi sekitar 6 cm sampai 7 cm gitu untuk hasil setelah dipoles ya gitu. Nah, ini untuk yang 10 cm, untuk ini untuk yang 12 cm. Jadi kalau untuk yang sambungan teman-teman sama kayak yang tadi, bisa menggunakan bahannya setengahnya dan hasilnya pun sama akan seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat tuh hasilnya segini, nanti ini bisa dibagi lagi. Nah, untuk dibagi ini kalau saya biasanya akan dibagi dua ya, jadi 1, 2. Nah, untuk yang paling bawah itu saya suka kasih selai stroberi, dan nanti untuk yang kedua itu dikasih selai coklat. Jadi dari, coba kita lihat dari hasil berapa senti ini. Tuh, ini 3 cm ya, sorry. Tuh, ini 3 cm, ini setengah ya, karena yang tadi saya bilang, untuk ini, untuk ukurannya di sini dia 7 cm ya. Maaf, ini saya taruh di sini dulu ya. Ini 7 cm. Tuh ya, bisa dilihat 7 cm. Teman-teman bisa kasih setengahnya, otomatis kan sekitar 3,5 ya. 3,5 nggak jauh beda. Hasilnya pun dia kurang lebih ya segitu, karena dia akan mengempes ya, atau kempes ya. Jadi untuk dibuat tinggi itu ya teman-teman bisa kasih dalamnya selai gitu ya, atau buttercream. Jadi nanti dia hasilnya bisa agak lebih tinggi dari ini gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba ke yang 12 ini ngepres banget nih, beda dengan yang sambung. Tuh, ngepres banget, beda dengan yang sambung. Kalau sambung ini dia selalu ada rongga setelah dikukus, tuh pasti akan ada rongga tuh, dia mengempes ya, beda sama yang ini. Makanya kenapa perbedaan untuk memberikan bahan ini sama yang ini, yang sambung sama yang press itu lebih baik sih. Kalau saya biasanya itu pakai yang sambung, karena enak ya, kita kasih ininya itu, kasih bahannya itu bisa setengahnya, tapi ya hasilnya ya nggak jauh beda gitu ya, segini gitu. Tapi nanti untuk hasil akhirnya kita bisa pastikan dia bisa lebih tinggi. Tapi kalau untuk ini kadang kalau kita kasih penuh ya dia membumbung gitu ya, lumayan agak tinggi lah, nambah 1 atau 2 cm gitu, nggak jauh beda sih ya, seperti itu. Nah, terus untuk yang loyang 14 cm nih teman-teman bisa lihat, ini 7 cm juga sama tingginya, dan untuk diameternya tuh 14 cm ya, 14 cm. Nah, ini sama, ini juga teman-teman bisa lihat ya hasilnya tuh ada rongga di pinggirnya, karena memang saat pengembangan dari si hasil kukusnya itu pasti nanti akan mengempes gitu, jadi nggak full gitu ya. Nah, untuk untuk telurnya, maaf, di sini untuk telurnya ini saya pakai 3 telur ya, 3 telur. Tapi untuk 3 telur ini biasanya dari setengahnya itu tadi ya 7 cm, dia 3,5 ya, hasilnya seperti ini.
itu biasanya saya tambah antara ini sama ini, jadi hasilnya pas gitu. Jadi nggak terlalu melumer. Yang ini juga sama, jadi bisa dapat 2 untuk 3 telur, dapat 2 loyang untuk satu 14 cm dan satu 10 cm gitu ya. Nah, untuk perbedaannya apa sih antara loyang sambung dan loyang press? Kalau saya sih di sini untuk membersihkannya itu memang lebih mudah yang ini ya, yang press. Kenapa? Ya karena nggak ada sambungan ya, dia rata gini, jadi gampang aja, tinggal pakai spons sabun udah bisa hilang gitu ya untuk si ininya ya, si apa namanya, hasil dari bahannya gitu ya. Kadang kan suka susah ya, tapi itu gampang kalau pakai loyang press. Tapi kalau untuk loyang sambung itu memang agak susah karena kan dia tuh seperti ini ya, agak susah. Jadi harus pakai, biasanya sih kalau saya pakai sikat yang untuk bayi itu. Biasanya kalau bayi kan suka ada buat ini ya, buat apa, botol kecil tuh, botol kecil yang suka ngebersihin apa, dot. Nah, saya suka pakai itu tuh, jadi biar bersih yang pinggirannya gitu. Jadi seperti itu ya. Maaf kalau misalkan ada yang kelewat ya. Nah, jadi untuk favorit saya, meskipun saya di sini menggunakan apa, loyang press, tapi kebanyakan saya pakainya loyang sambung. Karena apa ya, karena itu tadi dia lebih enak aja untuk membagi si bahannya, jadi nggak terlalu full gitu ya. Jadi kita bisa ngira-ngira gitu harus dikasih seberapa gitu, jadi nggak membumbung dan nggak meluber gitu saat dikukus. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya di sini teman-teman mungkin pengen tahu ya, ini untuk loyang yang 10 cm ini boxnya seperti apa sih. Nah, ini saya mau tunjukin sama teman-teman. Ada 2 ya di sini boxnya. Waktu pertama kali saya jualan dulu, saya pakai yang ini ya, ini kayak styrofoam gitu ya, tapi sebetulnya dia bukan styrofoam ya, beda. Ini dari serat apa ya, nggak tahu, ini dari serat jagung kayaknya. Kali ini dari serat tebu warnanya coklat ya. Nah, ini untuk yang 10 cm, kalau untuk pakai yang wadah putih ini itu nggak akan cukup. Kenapa? Karena nih, kalau misalkan kita lihat ya, kita cek tuh, ngepres banget ya. Ini untuk, coba kita balik, untuk yang sini aja nih, kita taruh yang atasnya ya, tuh ngepres. Ini belum dikasih buttercream, aja dia posisinya seperti ini. Biasanya kalau untuk posisi seperti ini kita kasih, maksudnya kita kasih wadah yang putih ini, nanti saat ditutup, karena ini kan belum ada campuran dari buttercreamnya ya, saat ditutup biasanya suka kena atasnya gitu, suka kena sininya ya, jadi kan jelek ya. Di saat kita sudah bagus-bagusin gitu, tapi pas saat ditutup dia jadi bocel gitu kan, jadi jelek ya hasilnya. Jadi kalau untuk yang wadah putih ini lebih baik sih pakainya bukan yang loyang 10 cm, melainkan loyang yang di bawah dari 10 cm, mungkin yang 9 cm bisa, yang 8 cm juga bisa. Karena waktu awal dulu sebelum ada loyang 10 cm kayak gini, saya suka pakai yang 9 cm dan dia pas, jadi 10 cm itu plus sama buttercreamnya. Nah, ini coba kita cek. Nah, ini untuk bagasnya, bagas cake-nya yang ukuran 15 cm ya. Jadi untuk teman-teman yang mau buat bento cake dengan ukuran 9 cm, 10 cm ke bawah, 9, 8, 7, bisa menggunakan bagas cake yang ini ya. Jadi yang 15 cm yang warna putih. Nah, kalau untuk yang ini sama, ini juga sebetulnya 15 cm. Coba kita cek. Tuh, 15 cm ya, sama kan ya? Tuh 15 cm. Tapi
si bawahnya ini dia itu lebih lebar gitu. Jadi saat dikasih 10 cm itu dia masih ada ruang. Jadi di saat kita kasih buttercream itu dia masih bagus lah ya, jadi nggak belepotan. Terus saat kita kasih di krimnya di atas dari 4 cm ini misalnya jadinya 5 atau 6 cm gitu ya, 6 cm lah biasanya saya 6 cm itu dia bisa nutup dan nggak akan kena gitu. Jarang saya pakai ini si atasnya kena, itu jarang. Padahal kadang saya tingginya itu sampai mau mendekati 7 cm. Ini coba kita cek. Tuh, ini untuk tinggi 9 cm ya. 9 cm kurang lebihnya. Jadi untuk ukuran bagas 15 cm dan untuk tinggi 9 cm diusahakan teman-teman buat cake-nya 7 cm aja tingginya gitu ya. Jadi biar nggak kena si atas wadahnya gitu ya. Jadi masih kelihatan cantik gitu, nggak belepotan. Ya, jadi untuk yang 10 cm teman-teman bisa pakai ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang 12 cm tuh, ini nggak akan masuk ya. Belum apa-apa juga dia udah kayak gini gitu. Jadi kalau untuk yang ukuran 12 cm teman-teman menggunakan yang bagas yang 20 cm nih ya. Jadi jangan sampai salah beli ya, karena apa, kita kadang kalau beli itu males ya untuk beli 5 biji atau 10 biji doang gitu ya, pengennya kan belinya sekalian banyak. Jadi jangan sampai salah, kalian harus tahu dulu gitu untuk ukurannya. Nah ini 20 cm ya, teman-teman bisa lihat tuh 20 cm. Untuk ukuran cake nya tuh enak banget, 12 cm dia bisa kemana-mana, cukup banget ya untuk yang 12 cm. Nah ini untuk pasnya juga untuk ukuran yang 14 cm ini saya selalu menggunakan untuk 14 cm saya selalu pakai yang 20 ini ya, bagas yang 20 cm. Jadi pas dipakai untuk yang 12 sama 14. Terus kalau misalkan teman-teman ada loyang nih, kalian kan suka mengira ya, karena mungkin nggak tahu, jadi kalian pikir dengan adanya wadah bagas 20 cm ini kalian menggunakan loyang 16 cm bakalan mepet banget ya, karena saya udah coba waktu saya pakai yang 16 cm untuk loyangnya ini, saya masukin ke sini mepet, belum sama buttercream. Jadi sama halnya kayak yang 10 cm tadi ya, dikasih di itu kan mepet ya, belum sama buttercream itu gitu. Jadi untuk yang ukuran 20 cm ini, bagas ini hanya maksimal cake yang masuk itu hanya ukuran 14 cm gitu, sama 12 cm ya. Kalau misalkan 10 cm kayaknya eman gitu ya, karena masih banyak ruang, terus dia oglak-aglik. Nah untuk tips dari teman-teman biar nggak saat dikirim sama kurir nggak ngegeser gitu ya si ininya, si wadahnya, teman-teman kasih selotip di sininya, kasih selotip dulu, baru di lapisin sama kertas dan kue di atasnya gitu ya. Karena pengalaman saya, tanpa adanya selotip di atas sini, saat dibawa sama kurir itu biasanya suka bergeser gitu. Nah untuk lapisannya ini ya, biasanya saya beli satu, ini ukuran yang sama 20 kali 20 ya, 20 seperti itu ya. Nah dan yang untuk terakhir di sini untuk ukuran dari garpunya ya, di sini garpu untuk ukuran 10 cm ya, 10 cm ya, 10 cm. Jadi jangan sampai teman-teman nanti beli yang agak gede gitu ya, jadi kegedean, jadi jelek gitu. Kalau bisa yang ini aja, yang mini.
Terus nanti di atasnya kita taruh lilin 1 sama tulisan happy birthday 1. Ini nanti kita selotip. Udah jadi seperti itu. Gitu ya teman-teman, itu tips yang bisa saya berikan sama para pemula yang mau jualan bento cake. Mudah-mudahan dengan info yang saya berikan ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Atur nuhun, matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.